Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia dan limpahan nikmatnya yang sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan begitu semangatnya. Dan jumpa lagi kita di acara podcast Kemangi Ramadan yang sore hari ini di tengah-tengah kita telah ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Nurul Anwar SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Wongsorejo. Sahabat podcast Kemangi, terlebih dahulu saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa tentunya. Sahabat podcast Kemangi, pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang menguatkan iman di bulan Ramadan. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Nurul Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Yuli, masih dalam keadaan puasa ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi dari Wongsorejo nggih? Dari Wongsorejo langsung menuju ke luar biasa. Cukup lumayan perjalanan yang panjang ya. Iya, jauh ya. Iya. Karena ada di ujung paling utara ya, di Kabupaten Banyuwangi. Iya, mudah-mudahan menambah apa ya istilahnya ya, menambah amal ibadah Anda begitu. Karena di sore hari ini kita akan membahas tentang menguatkan iman di bulan Ramadan, dan tentunya ini informasi ini kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, Ustadz, untuk mengawali acara ini saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Ini kan temanya menguatkan iman di bulan Ramadan begitu. Sebenarnya definisi iman itu sendiri apa sih iman itu, Ustadz, begitu? Oh gitu nih. Oke, sebelum saya jawab, saya sapa terlebih dahulu ya. Tadi saya ikut-ikut sama Mbak Yuli juga ini menyapa sahabat yang ada di manapun sahabat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Yuli kepada saya tadi terkait apa sih iman itu. Mungkin kita dari kecil itu sudah sering kita diajarkan terkait dengan keimanan, karena betul. Memang keimanan itu adalah suatu pondasi. Ya, sering kali kita masih mungkin ketika di masa-masa sekolah dasar ataupun MI dulu diajarkan terkait dengan rukun Islam ataupun rukun iman. Iya. Iman sendiri adalah percaya, meyakini. Arti dari iman itu sendiri percaya. Makanya ada rukun iman, di situ ada iman kepada Allah. Kita percaya, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kita yakin adanya malaikat, kita yakin adanya rasul, kita yakin adanya Rasul dan Nabi, kita yakin adanya kitab-kitab Allah. Itu juga semuanya adalah keimanan kita. Kita harus meyakini itu semua. Sedangkan meyakini itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan iman itu sendiri meyakini. Seperti itu, Mbak Yuli. Yakin ya terhadap ketetapan Allah begitu ya. Selanjutnya ini terkait sama iman di bulan Ramadan ini, menguatkan iman di bulan Ramadan ini, Ustadz. Mengapa ini harus dikuatkan iman tersebut? Kenapa begitu? Apakah sudah cukupkah kita dengan yakin saja begitu? Bagaimana penjelasannya ini, Ustadz? Jadi gini, di dalam Sahih Muslim itu dijelaskan al-imanu yanqusu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Oleh sebab
sebab itu tema saat ini yang dimaksud mungkin seperti itu. Apalagi ini kita ada di bulan Ramadan ya. Iya, iya. Bulan yang penuh berkah. Iman itu tadi bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa berkurang. Ya. Saya pikir uang saja yang bisa bertambah dan ya. bisa berkurang begitu. Jadi bukan hanya sekedar uang yang bisa bertambah dan berkurang, tetapi keimanan juga bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu dijelaskan di dalam Sahih Muslim. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan keimanan, itu juga pasti tidak luput dengan ketakwaan. Karena iman dan takwa ini selalu ada kaitannya. Kalau kita ibaratkan itu semisal uang, apa kata Bu Yuli tadi? Kalau membahas uang, iman dan takwa pun sama halnya dengan uang. Kok bisa? Ya, iman dan takwa ini tidak bisa dipisahkan sebagaimana uang yang memiliki dua sisi. Ada sisi depan, ada sisi belakang. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan uang, kok hanya mendapatkan uang yang bentuknya satu sisi saja yang ada gambarnya, secara otomatis mungkin ini perlu diragukan. Ini uang beneran apa bukan ini ya? Bisa jadi di print ini. Iya. Nah, sama halnya dengan keimanan dan ketakwaan kita. Bahkan ketika kita dijelaskan, Kanjeng Nabi juga sering membacakan ayat ini, kemudian juga para kiai ustadz ketika membawakan atau mengajak terkait dengan khutbah Jumatnya sering juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi keimanan ini memang dengan takwa ini sangat berhubungan. Sebagaimana yang kita laksanakan juga terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, pasti disebutkan dan ujung-ujungnya nanti tattaqun. Di situ. Jadi ada keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan antara iman dan takwa. Jadi seperti itu. Kenapa harus dikuatkan? Ya, karena memang keimanan itu yazidu wa yanqusu, bisa naik dan bisa turun, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, karena kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, marilah jangan kita sia-siakan. Mari kita tanamkan, kita kuatkan kembali keimanan kita. Yang kemarin mungkin sebelum Ramadan keimanan kita melemah, di bulan Ramadan ini marilah kita kuatkan kembali. Dengan apa? Dengan cara yang baik, kan seperti itu, Mbak Indi. Iya luar biasa penjelasannya. Ternyata memang bisa naik turun begitu ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, yang faktor-faktor apa yang mempengaruhi iman itu tadi bisa naik turun, bisa bertambah dan bisa berkurang ini, Ustaz? Nah, jadi seperti ini. Penjelasan Imam Ghazali itu juga dijelaskan, al-imanu yazidu bitaqwallah. Jadi iman itu akan bertambah itu dengan bertakwa kepada Allah. Al-imanu yang kusuk bima'siyatillah. Jadi iman itu akan berkurang karena bermaksiat kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika kita saat ini berpuasa di bulan Ramadan ingin meningkatkan keimanan kita, lakukan dengan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah terbiasa menjalankan sholat, kemudian kita ingin meningkatkan kembali keimanan kita, berarti harus kita tambah apa yang sudah kita laksanakan. Contoh, sebelum Ramadan kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, Ustaz. Kita sudah melaksanakan sholat sunat rawatib yang mengikuti sholat 5 waktu. Kalau berada di bulan Ramadan, kita ingin meningkatkan keimanan kita, berarti kita harus menambahi porsi untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita tambahi dengan cara menambahkan sholat-sholat sunnah yang ada. Sedekah kita saya setiap hari Jumat sedekah sebelum Ramadan, Ustaz. Umpamanya seperti itu, Mbak. Iya. Karena ini di bulan Ramadan, kita tingkatkan keimanan kita dengan cara menambahkan ibadah-ibadah yang biasa sudah kita lakukan. Kita sudah terbiasa sedekah di bulan selain Ramadan itu setiap hari Jumat, kita tambahi.
kita tambahi mungkin 2 hari sekali ataupun bahkan setiap hari. Bahkan setiap Ya, hari. kita keluarkan sedekah. Itu bukti untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan wayang kusu al-imanu yang kusu bi maksiatillah. Nah, iman itu bisa turun, bisa berkurang itu karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita di dalam bulan Ramadan khususnya, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sudah dilarang pastinya harus kita tinggalkan. Takwa, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Untuk menambah keimanan dan ketakwaan, tambah. Yang tadi sudah diperintahkan kita tambah, yang dikurangi tidak hanya kita tinggalkan, kita jauhi sudah. Seperti itu Mbak Yuli. Berarti memang luar biasa bulan Ramadan ini ya. Ya, hikmah di balik bulan Ramadan ini memang luar biasa begitu nggih. Selanjutnya Ustadz, dalam hal penguatan itu tadi, kembali kepada penguatan atau menguatkan ini tadi. Cara untuk menguatkan. Nah, sekarang caranya bagaimana ini Ustadz? Tadi sudah disebutkan mungkin salah satunya dengan menambah itu tadi ya. Selanjutnya apa lagi itu Ustadz? Nah, kalau di dunia kita saat ini ya, mungkin di dunia milenial kayak kita saat ini hadapi, al-imanu yazidu, iman itu bisa bertambah dengan cara mungkin kita memiliki komunitas-komunitas, kita memiliki suatu kelompok, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata, itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan keimanan. Dengan cara apa? Kita lihat, kalau kita punya grup umpamanya, grup di media sosial, grup itu setiap hari selalu mengingatkan dan menambahi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka lanjutkan grup itu. Setiap hari mungkin teman-teman di komunitas itu ngajak, karena ini di bulan Ramadan, mungkin hey teman-teman, hey sobat, gimana nanti sore apakah kita mau mengadakan acara kegiatan dengan cara membagi takjil? Nah, membagi takjil adalah suatu kegiatan yang memiliki pahala tersendiri. Kita di situ ada nilai sedekah di situ. Sehingga ketika kita di bulan Ramadan ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, maka kita berikan sedekah yang setiap hari dengan cara mungkin komunitas tadi mengadakan pembagian takjil. Seperti itu. Salah satunya. Ya, salah satunya seperti itu. Kemudian mungkin nanti kita mau tarawih di mana ini, guys? Umpamanya seperti itu ya, bahasa-bahasa anak muda ini. Mungkin sahabat-sahabat podcast yang saat ini mengikuti kita ini dari unsur pelajar, kita mau mengaktifkan kembali grup-grup yang ada di media sosial kita, maka gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita mau kemana nanti kegiatannya? Mungkin kita mau tarawih bersama sekaligus dilanjutkan tadarus bersama di masjid mana? Di masjid A umpamanya seperti itu. Nah, jadi komunitas-komunitas seperti itu haruslah kita gunakan semaksimal mungkin dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu bisa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru sebaliknya tadi, ketika al-imanu yang kusu bi maksiatillah, iman itu berkurang karena maksiat kepada Allah. Nah, di situ kemungkinan ada mungkin komunitas kita, Mbak Yuli ya, komunitas kita itu di dalamnya hanya setiap hari selalu ngajak kita bermaksiat kepada Allah. Sidik-sidik ngerasani kancane. Nah, ini. Apalagi ini, mohon maaf ini Ustadz ya, biasanya ini grup WA-nya mak-mak ini. Mohon maaf ya. Ya itu. Nah, yang kita nggak pungkiri itu. Hal-hal yang seperti itulah ketika kita masih tetap ikuti, maka itu akan mengurangi nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di komunitas nyata, tetapi di komunitas yang dunia maya pun itu bisa mengurangi nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita kok tergabung di dalam komunitas hal seperti itu, maka alangkah baiknya kita harus menghindar terlebih dahulu. Kita hindari komunitas-komunitas yang mengajak kita kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hindari. Supaya apa? Supaya keimanan kita tidak semakin habis. Keimanan kita tidak semakin turun. Semakin terkikis, hilang habis terus-terusan.
waktunya Ramadan, bener. Guys, gimana nanti sore kita ngabuburit? Bukan perkara ngabuburitnya, tetapi apa yang dilakukan di acara ngabuburit itu manfaatkah atau tidakkah? Itu yang bisa menyebabkan. Fungsinya sama. Mungkin di dalam komunitas kita bisa berupaya untuk memberikan informasi, ayo guys nanti kita acara ngabuburit. Kalau yang bermanfaat kita membagi takjil. Kalau yang nggak bermanfaat mungkin kita nongkrong saja. Di mana tempatnya kita nongkrong sambil nyanyi-nyanyi biar menghilangkan rasa haus dan ketika lapar, puasa haus dan lapar ya. Iya. Untuk menghilangkan rasa haus dan lapar kita. Nah, seperti itu. Itu bisa mengurangi nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Juga mengurangi pahala puasanya puasa juga. Kan iman-iman. Kita sudah berpuasa mulai dari subuh sampai kita sudah mendekati berbuka puasa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Kan iman-iman katanya orang Banyuwangi ya. Iya. Iman-iman. Iman-iman sekali. Dan selanjutnya ini Ustadz, bagaimana kaitannya dengan tadi dijelaskan tentang bagaimana ini guys kita ngabuburit di mana gitu kan, ngabuburit selanjutnya nanti bagi-bagi takjil. Nah ini kaitannya dengan media sosial sekarang gitu kan. Biasanya komunitas-komunitas tersebut bukan hanya membagikan dan juga bagi takjil dan ngabuburit bersama gitu kan, kegiatan positif, akan tapi mereka juga memposting ini Ustadz. Nah bagaimana ini, apakah termasuk di dalamnya itu tadi bisa menyebabkan menurunkan keimanan dan ketakwaan kita? Nah ini memposting ini Ustadz ya, monggo jelaskan. Jadi ya seringkali kita jumpai ya ketika apalagi ini di bulan Ramadan ya. Seringkali kita jumpai ketika di dalam media sosial kita ataupun di komunitas kita di dunia maya, di grup WA ataupun yang lain, sering teman-teman kita memposting, membagikan foto dan video. Coba membagikan yang aslinya mungkin itu termasuk sodako. Gitu ya? Ini niatnya sodako apa manas-manasi ini? Yang melihat ini kan bisa bisa menjadi penyebab tambah lapar, kepikiran kan seperti itu. Nah khawatir ketika yang melihat ini menjadi gelisah, gundah, sehingga ini menyebabkan puasanya akan rusak. Nah, ini yang menyebar ini juga akan mendapatkan dosanya juga, hal yang sama akan dirasakan. Nah oleh sebab itu ketika di dalam bulan Ramadan seperti ini, daripada membagikan foto-foto makanan, alangkah baiknya kita bagikan makanannya kepada teman-teman kita. Itu yang lebih baik gitu ya. Iya. Yang kami maksudkan begini Ustadz, tentang kegiatan yang bagi takjil tadi. Kita didokumentasikan, selanjutnya diposting. Gitu. Ini loh guys, kita sudah melaksanakan. Apakah itu termasuk nanti di dalamnya bisa menyebabkan menurunkan iman dan takwa kita. Iya, betul. Jadi begitu. Seperti ini. Apakah itu termasuk hal yang bisa menurunkan keimanan dan ketakwaan kita? Sebenarnya seperti ini. Hal itu bisa dijadikan untuk merangsang kepada teman-teman kita supaya kita bisa melakukan kebaikan bersama-sama. Inginnya kita memberikan informasi kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita yang mungkin tadinya belum tahu terkait apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, akhirnya akan menjadi tahu. Sehingga teman-teman kita yang tadinya mungkin kepingin sodako, membagikan takjil tapi tidak seberapa, karena sudah tahu kok temennya ini ada kegiatan bagi takjil, kita gabungkan. Kan seperti itu. Jadi itu memberikan informasi yang mungkin itu bisa memberikan informasi kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut akan bisa memiliki kesempatan untuk bisa bersodako bersama. Itu boleh. Memotivasi kepada yang lain itu juga boleh. Seperti itu. Kecuali kalau memang niatnya ini pamer gitu, terus saingan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, saingan. Itu juga harus mungkin kita sebagai mungkin penggiat komunitas juga harus kita tanamkan, jangan sampai ada niatan hal seperti itu. Eman-eman cari Wong Banyuwangi tadi, eman-eman. Ketika kita sudah lakukan muspro, tidak mendapatkan pahala karena niatnya jelek. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu terkait dengan niatnya, Mbak Yuli. Jadi kam min a'malid dunya fa'alaihi, banyak kegiatan-kegiatan yang notabene adalah kegiatan dunia, tetapi diganti oleh Allah dengan kegiatan akhirat. Karena
Kenapa kok bisa diganti? Yang tadinya kegiatan dunia ini tidak mendapatkan pahala, Bu Yuli. Nah, diganti menjadi kegiatan akhirat yang nantinya akan mendapatkan pahala. Kenapa kok bisa diganti? Karena bihusnin niat, bagusnya niat. Akan tetapi sebaliknya, banyak juga kegiatan yang notabene adalah kegiatan akhirat yang seharusnya ketika kita lakukan itu kita akan mendapatkan pahala, tetapi diganti, dirubah oleh Allah menjadi kegiatan dunia yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Muspro katanya orang. Iya, eman-eman ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena bisuin niat, karena jeleknya niat. Sama kayak tadi yang kita bahas ketika kita mau mengadakan kegiatan bagi takjil. Bagi takjil adalah kegiatan sedekah. Kegiatan sedekah termasuk kegiatan akhirat yang seharusnya ketika kita lakukan kita akan mendapatkan pahala. Tetapi karena niat yang jelek, niat yang kotor akan merubah hal itu menjadi kegiatan dunia yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Kegiatannya berjalan, pembagiannya berjalan, tetapi pahala dari kegiatan tersebut tidak akan didapatkan karena jeleknya niat. Seperti itu. Luar biasa penjelasan pada sore hari ini. Baik, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri jumpa kita, bincang-bincang dengan kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari panjenengan, kami persilakan. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, jangan sampai kita sia-siakan keberkahan yang akan kita terima. Keimanan dan keberkahan itu juga akan berkaitan. Ketika kita iman, ketika kita bertakwa, pasti Allah akan memberikan keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai penduduk suatu negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ini janji Allah kepada kita semua umat muslim, pasti akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Mbak Yuli, jangan sampai kita sia-siakan. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, niscaya Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Keberkahan apa saja itu? Masya Allah, luar kita biasa. Dikasih keberkahan umur kita semakin tua semakin berkah, semakin bermanfaat kepada orang lain. Itu ciri-ciri keberkahan. Allah memberikan rizki yang berkah, meskipun mungkin dihitung secara kalkulator itu tidak cukup, Mbak Yulia, tidak cukup untuk kebutuhan kita selama 1 bulan umpamanya, tapi Allah memberikan keberkahan, insya Allah cukup untuk makan, cukup untuk tambah motor, cukup untuk bangun rumah, kan? Tapi istri jangan ditambah gitu ya Ustaz. Iya benar. Jadi berkah rizkinya, kemudian juga berkah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga putra putrinya akan menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika kita sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi, dengan cara-cara yang kita paparkan tadi, kita semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, Allah akan semakin memberikan keberkahan kepada kita. Secara otomatis ketika kita di bulan Ramadan ini, memang benar bulan Ramadan ini setan-setan sudah ditutup, tetapi kok masih ada ya Mbak Yulia, kadang yang jahil kepada kita itu masih ada ya, yang membuat kita supaya apa itu setan, katanya setan sudah dibelenggu, tapi kok masih aja kadang saya ini kepingin, rasanya pingin makan, tiba-tiba pingin ini, padahal saya ini puasa umpamanya, rasa seperti itu, apakah ini setan masih ada? Sebenarnya yang kita rasakan ketika pada waktu Ramadan seperti ini itu adalah hawa nafsu. Bahkan Kanjeng Nabi itu mengingatkan musuh yang terberat dan terbesar bagi kita umat Islam itu bukan setan, bukan orang kafir, bukan, tetapi musuh yang terberat adalah
melawan hawa nafsu kita sendiri. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, Ya. bukan setan musuh kita, tetapi hawa nafsu kita sendiri. Sebagaimana tadi komunitas pinginnya kita beramal, kita bagi takjil, tetapi karena hawa nafsu kita mendorong untuk pamer, untuk riya, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik, akhirnya eman-eman ya, Eman-eman. tidak keduman ya, tidak keduman Seperti pahala itu. tentunya dari Allah Seperti Subhanahu wa itu. taala. Baik sahabat podcast Kemangi, bincang-bincang ringan kita yang luar biasa ini tadi harus berakhir, dan kami berpesan supaya tidak eman-eman ya keimanan kita ya, senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita terutama di bulan Ramadan ini, dan kita mantapkan niat kita begitu, bahwa apa yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini kita niatkan bahwa semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala begitu. Demikian bincang-bincang podcast Kemangi di bulan Ramadan pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz di ruang podcast Kemangi, dan terima kasih atas segala perhatian Anda semuanya. Kami tutup dengan salam, dan juga kami ucapkan selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.